Bismillahirrahmanirrahim. Haykunna jami'an Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum, amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita semua sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dan karunia dari Allah lah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diizinkan dan kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, dengan metode jarak jauh. Yang tentunya senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita dalam menuntut ilmu ini senantiasa menjadi sesuatu kegiatan yang kelak di yaumil qiyamah akan memberikan pada kita manfaatnya. Allah akan beratkan amalan kebaikan kita pada yaumul qiyamah kelak, dan mudah-mudahan dengan ini dimudahkan langkah kaki kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pada kita ketetapan istiqomah, untuk istiqomah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semua bisa dimatikan di atas kedua hidayah tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa berikan pada kita semangat dalam menuntut ilmu syar'i, dan Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat Allah jadikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Insyaallah tabaraka wa taala, darsuna fi hadhil muhadarah an-nafi'ah wa thayyibah insyaallah. Sanadkhulu darsan jadidan min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, au yajuzu an naqul annana sanadkhulu fi darsi al-akhir min kitabina hada, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha,
ala wa huwa ad-darsu asalis wal ishrun. Baik umat, dan semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita semua akan sama-sama memasuki pelajaran yang ke-23 yaitu merupakan pelajaran terakhir dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang ada di jilid yang pertama. Dan insyaallah tabaraka wa taala dalam pelajaran ini kita akan sama-sama mempelajari lanjutan kaidah dari pelajaran sebelumnya, yaitu adalah tentang lanjutan kaidah dari isim la yansharif atau lanjutan kaidah isim mamnu' minas sarf atau boleh juga disebut dengan isim ghairu munsharif. Saya ulang lagi, kita akan melanjutkan tentang kaidah isim la yansharif atau dinamakan dengan isim ghairu munsharif atau isim mamnu'un minas sarf. Nah, ini adalah pembahasan yang insya Allah akan menjadi pembahasan kaidah yang akan kita pelajari di pelajaran ke-23 ini. Sebelum kita memasuki contoh-contoh kalimat dari percakapan, yang dalam percakapan ini terdapat kaidah dari isim mamnu' minas sarf dan juga latihan-latihan yang berkaitan dengan kaidah ini, maka seperti biasanya di awal pertemuan saya akan sampaikan kepada umat muqaddimah tentang kaidah ini dari kaidah atau ringkasan kaidah yang saya sudah bagikan kepada umahat semua. Bisa dilihat pada ringkasan kaidahnya sebagai bentuk muqaddimah pendahuluan yang pertama. Dan insya Allah saya minta kepada salah satu umahat untuk membantu saya membacakan kaidah ini. Untuk membantu saya membacakan ringkasan kaidah yang sudah saya tulis ini. Baik. Saya minta satu orang, silakan Bu Lili ya, biasa membacakan. Bisa dibacakan, Bu? Nah, Ustadz. Ya. Yang dari handout Ustadz ya? Ya, yang sudah di print out ya. Nah, Yang Ustadz. pelajaran ke-23 ya, lanjutan dari kaidah mamnu minas sarf yang ada di pelajaran 22. Ya, silakan, Bu. Nah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah pelajaran ke-23. Ini dibaca Ustadz. Iya, boleh dibaca, Bu. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, setelah kita mempelajari kaidah mengenal isim mamnu' minas sarf sebagaimana yang terdapat di pelajaran ke-22, pada pelajaran kali ini penulis menyampaikan kepada kita lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu adalah mengenal tanda majrur dari isim mamnu' minas sarf. Cukup sampai sini dulu. Perhatikan ya umahat. Di sini disebutkan bahwasannya setelah kita mempelajari kaidah mengenal isim mamnu' minas sarf sebagaimana yang terdapat di pelajaran ke-22. Artinya bagi umahat yang belum hafal betul tentang isim apa saja yang masuk pada kelompok mamnu' minas sarf, maka hendaknya ia merujuk kepada pelajaran 22. Karena pelajaran 22 adalah pelajaran berkaitan dengan ini, mengenal isim mamnu' minas sarf. Kalau umat sudah mengenalnya dan sudah memahaminya, bahkan sudah menghafalkannya, kelompok isim apa aja yang masuk pada mamnu' minas sarf, maka umahat boleh melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran 23 ini. Di mana pada pelajaran ini merupakan pelajaran lanjutan kita akan mengenal bagaimana tanda majrur yang ada pada mamnu' minas sarf. Ternyata isim mamnu' minas sarf memiliki tanda yang berbeda, artinya memiliki tanda harokat yang berbeda dengan isim yang asalnya. Kalau secara asal isim itu bertanwin, mamnu' minas sarf berbeda dengan asalnya, yaitu dia diberikan harokat akhirnya tanpa tanwin walaupun nggak ada alif lam dan juga walaupun dia tidak dalam keadaan mudhof. Nah, di sini kita akan pelajari bahwa mamnu' minas sarf juga berbeda kalau dalam keadaan majrur. Nah, bagaimana tandanya? Insya Allah Ta'ala akan kita bahas biiznillah. Silakan dilanjutkan Bu Lili. Yang kedua ini Ustadz. Iya, kedua. Yang kedua, mengenal tanda majrur dari isim mamnu' minas sarf. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya isim atau kata benda berada dalam posisi majrur
apabila terjadi pada dua kondisi berikut ini. A. Diawali oleh huruf jar atau zorof. Contoh, al-baitu fil baiti. Al-mudiru amamal mudiri. Kemudian yang B berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Contoh, al-mudarrisu. Kitabul mudarrisi. Muhammadun baitu Muhammadin. Baik, cukup sampai sini dulu. Perhatikan. Nah, umat perlu diingat kembali ya, bahwasannya isim, kata benda ini, secara asal harokatnya itu dhammah. Itu marfu istilahnya. Kemudian harokat dhammah ini bisa berubah menjadi kasrah apabila terjadi dalam dua kondisi. Yaitu apa? Yang pertama adalah kalau kata benda ini atau isim ini didahului oleh huruf jar atau zorof. Contohnya al-baitu ada fi itu huruf jar. Jadi fil baiti. Di dalam rumah artinya. Al-mudiru domah asalnya. Kemudian ada zorof ama lihat berubah jadi ama amal mudiri. Yang ba yaitu berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Contoh al-mudarrisu domah asalnya. Ketika menjadi mudhof ilaih, kitabul mudarrisi, bukunya guru. Mudarrisi kasroh, kenapa mudhof ilaih? Demikian juga dengan kata Muhammad, Muhammadun dhammah. Kemudian jadikan mudhof ilaih, baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Nah, umat bisa lihat ya, kenapa kata mudir, al-bait, al-mudarris, Muhammad ini bisa menjadi kasroh? Karena sebabnya ini dia. Yang pertama, bisa jadi dimasuki huruf jar atau zorof, atau sebagai mudhof ilaih. Kalau selain itu, maka secara asal isim itu yang sudah kita pelajari keadaannya adalah dalam keadaan dhammah. Atau yang ketiga yang tidak saya tulis tapi saya ingin singgung kepada ummahat, yaitu adalah kalau seandainya isim berkedudukan sebagai naat yang mengikuti isim sebelumnya yang juga dalam keadaan majrur. Saya memang sengaja tidak tulis naat, tapi bisa dicatat aja ya, menjadi catatan kaki di bawahnya. Bahwasannya naat itu adalah sifat yang mengikuti harokat sebelumnya. Jadi bisa aja isim itu dia majrur, nggak ada huruf jarnya sebelumnya, dan tidak juga sebagai mudhof ilaih. Tapi dia majrur sebagai naat sifat. Saya berikan contoh misalnya di sini. Misal, al-kitabu. Kita bilang kitabunya dhammah karena tidak ada huruf jar, tidak ada zorof, tidak mudhof ilaih. Ala, nah ala huruf jar berarti setelahnya majrur. Al-kitabu alal maktabi, kita bilang alal maktabi, bi-nya kasrah, kenapa? Karena ada huruf jar. Saya tambahkan kata sifat, alal maktabis sogir, di atas meja kecil. Lihat sogir ini sifat dari meja, karena mejanya majrur, maka kata sogir juga bisa menjadi majrur, bukan karena huruf jar, bukan karena mudhof ilaih, bukan karena ada zorof, tapi karena dia sebagai naat yang mengikuti kata sebelumnya yang juga dalam keadaan kasrah. Boleh umat tambahkan di catatan tulisannya, boleh tambahkan seperti ini ya, tambahannya C, gitu ya. Yang C berkedudukan, kenapa ini jadi seperti ini? Saya ulang lagi. Berkedudukan naat kata sifat yang mensifati kata yang majrur sebelumnya. Bisa ditambahkan ya di tulisannya. Ya, berkedudukan naat yang mensifati kata yang majrur atau kasrah ya sebelumnya, atau mensifati kata sebelumnya yang majrur. Begitu yang lebih bagus ya. Mensifati kata sebelumnya yang majrur atau dalam keadaan kasrah. Contohnya al-kitabu alal maktabis shagir. Nah, ini perlu diingat ya, karena pembahasan kita ingin membahas ini, tanda majrur dari isim mamnu minas shorof. Umat harus tahu dulu kenapa isim itu bisa kasroh. Ini sebabnya. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah huruf jar dan zorof. Kemudian jangan lupa yang kedua karena sebagai mudhof ilaih. Atau yang ketiga
karena kedudukannya sebagai na'at, sifat yang mensifati kata sebelumnya yang juga dalam keadaan majrur. Baik, dilanjutkan Bu Lili. Sampai sini bisa dipahami ya, insya Allah. Ya, silakan dilanjutkan Bu Lili. Kalau kita perhatikan beberapa contoh isim majrur pada kalimat di atas, maka kita dapati harokat akhir pada isim tersebut semuanya dalam keadaan kasroh. Dan itulah tanda harokat asal pada isimnya majrur. Adapun pada isim mamnu minas huruf yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini, maka kita akan dapati tanda majrur pada isim mamnu minas huruf tidak dengan kasroh, namun dengan fathah. Inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan alamatul i'rab far'iyah. Bagus. Atau tanda i'rab yang menyelisihi asal. Ya, coba dibaca di footnote-nya, Bu. Alamatul i'rab ijariyah. Dibaca footnote-nya. Footnote-nya, isim yang termasuk memiliki alamatul i'rab far'iyah ada 7, yaitu asmaul khamsah, yang kedua musanna, yang ketiga jamak mudzakkar salim, yang keempat jamak muannas salim, yang kelima al-mamnu minas shorof, yang keenam af'alul khamsah, yang ketujuh al-mu'tal akhir. Untuk lebih jelasnya, insya Allah akan ada pembahasannya nanti. Iya, perhatikan dulu, Mahat. Nah, di sini. Baik, setelah kita melihat contohnya ya, kenapa isim itu bisa menjadi majrur, sebabnya karena ada huruf jar sebelumnya, atau ada zorof, atau sebagai mudhof ilaih, atau sebagai na'at yang mensifati kata sebelumnya yang majrur. Nah, kita dapati di atas bahwasannya isim majrur harokat akhirnya dalam keadaan kasrah. Lihat kasrah semua ya. Di sini tadi yang dibacakan Muhammadin, mudarrisi. Baik kasrahnya bertanwin atau tidak, intinya tetap sama-sama kasrah. Ini bertanwin karena memang Muhammadnya nggak ada alif lam. Adapun mudaris kasrahnya tidak bertanwin karena ada alif lam. Ini sudah pernah kita pelajari ya, saya hanya ingatkan aja. Nah, perhatikan di sini Ummahat, semua tanda majrur itu secara asal tandanya kasrah. Karena itulah yang dikenal dengan istilah apa? Tanda harokat asal. Alamatul i'rab al-asliyah. Tanda i'rab secara asal kalau majrur itu ya kasrah. Nah, adapun isim mamnu minas shorof yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini, nanti kita akan dapatkan ternyata tanda majrur pada isim mamnu minas shorof itu bukan dengan kasrah, tapi dengan fathah. Berarti kan menyelisih asal ya. Kok kasrahnya bukan majrurnya bukan kasrah tapi dengan fathah. Kenapa kok beda? Nah, makanya nanti dikenal oleh para ulama tanda-tanda isim yang harokatnya beda dengan asal itu dikenal dengan istilah alamatul i'rab al-far'iyah, yaitu tanda i'rab yang fara', yang cabang, yang tidak sama dengan asalnya. Nah, insya Allah umat akan dapati nanti pada pelajaran-pelajaran selanjutnya bahwasanya tanda i'rab far'iyah itu ada 7. Maksudnya 7 isim ini tanda i'rabnya tidak sama dengan aslinya, itu maksudnya. Nah, diantaranya adalah asmaul khamsah yang nanti insya Allah akan saya singgung sedikit. Musanna, jamak mudzakkar salim, muannas salim, diantara ini dia mamnu minas shorof. Mamnu minas shorof masuk pada alamat i'rab far'iyah. Kenapa? Karena tanda i'rabnya dia tidak sama dengan aslinya. Langsung aja dibaca contohnya Bu Lili, nanti akan saya jelaskan di papan tulis insya Allah. Halaman selanjutnya ya Ustadz. Iya, silakan. Dari sini dapat kita simpulkan tanda i'rab. Contoh hamzah. Oh, nah, Ustadz. Iya. Contoh hamzatu, kitabu hamzata. Iya. Masajidu, salasatu masajida. Iya. Madarisu, ila madarisa. Iya, cukup sampai sini dulu. Perhatikan. Iya, lihat ya, hamzatu aslinya domah. Lihat, jadi kita bu hamzata. Lihat hamzata di sini fathah. Kok dia fathah? Kita bilang dia fathah ini karena sebagai mudhof ilaih. Ustaz, mudhof ilaih kan majrur. Nah, kita bilang majrur daripada isim mamnu minas shorof itu bukan kasrah tapi fathah. Lihat di sini kita bu hamzah. Hamzah kan di sini mudhof ilaih. Bukunya hamzah, harusnya hamzahnya kasrah. Tapi kita pahami karena hamzah mamnu minas shorof
maka tanda kasrohnya, tanda majurnya bukan kasroh, tapi fathah. Kitabu hamzata. Demikian pula dengan kata masajidu. Masajidu manu minas sorof. Lihat tandanya tidak bertanwin. Karena kita sudah belajar masajidu isim jamak yang setelah alif lebih dari satu huruf. Lihat, ketika dalam keadaan mudhof ilaih, salah satu masajida, bukan masajidi. Padahal dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih harusnya kasrah. Tapi karena manu minas sorof, maka tanda kasrahnya diganti jadi fathah. Salah satu masajida. Demikian pula dengan kata madarisu, yang artinya sekolah-sekolah, jamak dari madrasah. Ada huruf jar sebelumnya, jadi ila madarisa, bukan ila madarisi. Nah, demikian pula ya, kalau misalnya mendapatkan ada isim yang kedudukannya dalam keadaan naat mengikuti sebelumnya, yang sebelumnya dalam keadaan majrur. Saya berikan contoh, misal contohnya apa itu? Atau boleh ada sebelumnya, ikuti sebelumnya ya. Misalnya fil ghurfati, di dalam ruangan itu, fil ghurfati, salah satu ya, ada 3 meja, salah satu maka tiba. Misalnya, salah satu maka tiba wa karosi misalnya. Nah, ini kecil banget tulisannya. Bentar saya besarkan dulu. Nah, saya ganti ya. Maaf. Di dalam ruangan itu, misalnya ada lemari-lemari, khizanat, khizanatun, nggak bisa ya, sebentar. Aja wasalah satu. Maka tiba bagaimana ya? Kemarin itu yang ada contohnya di Dulus Logo, saya lupa ini. Artinya yang datang setelahnya mengikuti sebelumnya. Nanti kalau saya ingat saya berikan contohnya ya. Kalau ini kurang pas, karena karosi nanti bisa mengikuti salasannya atau makatib. Baik, nanti akan saya singgung insya Allah untuk contoh yang naat mengikuti sebelumnya. Sebelumnya dia maju dengan kasrah, tapi setelahnya majurnya malah dengan fathah. Baik, nanti insya Allah kalau saya ingat saya akan berikan contohnya. Baik, dilanjutkan Bu Lili. Nah, Ustaz. Nah. Dari sini dapat kita simpulkan tanda i'rab untuk isim mamnu minas sorof adalah sebagai berikut. 1. Marfu dengan domah. Contoh Zainabu Tobibatun. 2. Majrur dengan fathah. Contoh Hada Kitabu Zainaba. 3. Mansub dengan fathah. Contoh Inna Zainaba Tobibatun. Iya, barakallahu. Cukup Ibu. Baik, saya ingat sekarang yang tadi contoh yang di atas, misal ya, yang mengikuti sebelumnya. Contoh misalnya as-sayyarah, mobil itu di dalam rumah merah misalnya. Fi baitin, lihatnya, fi baitin ahmar. Lihat di sini di dalam rumah yang berwarna merah. Fi baitin ahmar. Nah, kata ahmar dia adalah sifat dari kata bait. Baitinnya majrur karena ada fi kasroh. Ahmar naat sifat yang mengikuti sebelumnya. Nah, lihat karena sifatnya harusnya sebelumnya majurnya dengan kasroh, harusnya ahmar juga kasroh, begitu kan? Karena dia sifatnya ahmari.
Tapi karena ahmar dia mamnu minas shorof, maka kita berikan kasrohnya bukan dengan kita berikan majurnya bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah begini. As-sayyaratu fi baitin ahmaro. Begini ya. Nah, perhatikan umaha di sini. Ahmaro kok fathah? Kita bilang dia fathah karena sifat dari baitin. Kalau sifat berarti kan harus sama-sama majur kasroh. Kita bilang majurnya bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah. Ini yang dimaksud dengan apa? Dengan kata sifat terkadang bisa mengikuti sebelumnya tapi beda harokatnya. Harokatnya ahmarnya fathah, baitinnya kasrah. Berbeda karena memang beda kelompok. Ahmar mamnu minas shorof, baitin bukan masuk mamnu minas shorof. Ini dimaksud ya. Kemudian tadi dibaca oleh Bu Lili, dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya tanda i'rab mamnu minas shorof adalah sebagai berikut. Yang pertama marfu. Marfu itu dengan domah. Contoh Zainabu Tobibah. Zainabu kita bilang domah. Kalau nanti umat akan pelajari ya Zainabu dia domah karena mubtada. Atau gampang ya atau saat ini karena belum belajar seluruhnya. Kalau tidak ada menyebabkan dia kasroh, maka asalnya domah. Zainabu Tobibatun. Dua-duanya domah karena tidak ada merubah harokat dari domah menjadi yang lain. Yang kedua majrur, yaitu dengan fathah. Bukan dengan kasroh. Mamnu minas shorof. Ingat ini. Contohnya hada kitabu Zainaba. Ini adalah bukunya Zainab. Zainaba fathah karena mudhof ilaih. Tapi majurnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Adapun mansub, nah mansub itu kita belum belajar ya. Baru kita belajar yang ketemu kam. Kam, yang ini. Kam kitaban, kan begitu ya. Berapa buku dan seterusnya. Nah, nanti ada istilah mansub yaitu dengan fathah apabila isim bertemu dengan huruf inna. Yang akan menjadi pelajaran kita nanti di pelajaran yang pertama jilid 2. Lihat ada inna nih. Inna ini menjadikan setelahnya fathah. Inna. Asalnya Zainabu. Berubah jadi Zainaba. Karena mudhof ilaih. Ada inna jadi inna Zainaba. Sama-sama fathah. Kita bilang fathahnya bukan karena kasroh. Pengganti dari kasroh. Bukan. Kita bilang Zainaba dia mansub karena ada inna. Jadi inna Zainaba Tobibatun. Intinya isim mamnu minas shorof kalau dibilang marfu maka marfu'nya dengan domah. Majrur dengan fathah, kalau mansub dengan fathah juga. Jadi sama nih. Majrur dan mansub pada isim mamnu minas shorof tandanya sama-sama fathah. Yang membedakan adalah kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan kepada umat contoh daripada alamatul i'rab far'iyah yang akan saya berikan contoh di papan tulis insyaallah yang berbeda dengan tanda i'rab secara asal. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari ya, bukan yang belum. Ingat ya. Tanda i'rab. I'rab itu adalah perubahan harokat akhir. Jadi harokat akhirnya ya berubah-ubah. Alamatul i'rab. Tanda i'rab ada dua. Ini perlu dipahami nih, agar umahat nanti bisa teliti dalam bacaan Qur'annya. Yang pertama, alamatul i'rab asliyah. Yaitu tanda i'rab asli. Asli. Secara asal. Yang kedua, namanya alamatul i'rab. Tanda i'rab al-far'iyah. Tanda i'rab fara' yang beda dengan aslinya. Dia cabangnya. Jadi nggak sama dengan aslinya. Tanda i'rab secara asli. Tanda i'rab itu untuk isim ya.
Karena kita belum belajar fi'il. Ini untuk isim. Marfu'. Jadi umat kalau dengar ada istilah marfu', marfu ya namanya marfu itu secara aslinya ya domah. Begini. Domah. Contoh. Al-kitabu. Nah. Contoh. Muhammadun Thalibun. Kita bilang Muhammadun Thalibun. Muhammad Thalib. Muhammad mubtada, Thalib khobar. Karena yang menerangkan tentang Muhammad. Muhammad seorang pelajar. Kita lihat Muhammadun domah karena dia marfu sebagai mubtada, Thalibun marfu karena dia sebagai khobar. Atau mudahnya untuk sekarang ini kita baru belajar tidak ada menyebabkan harokat ini berubah. Di awal kalimat Muhammad seorang pelajar, marfu'nya dengan domah. Kemudian yang kedua majrur, secara asal namanya majrur itu kalau isimnya i'rabnya asli ya berarti kasrah. Misalnya langsung aja kemasukan huruf jar. Muhammadun ada fi, bila bilang fil fasli. Faslinya kasrah karena ada fi-nya. Adapun mansub itu adalah harokat isim yang keadaannya secara asal dia fathah. Itu secara asalnya. Mansub tandanya fathah. Contohnya tadi saya berikan dengan adanya inna. Pelajaran kita nanti di jilid 2 pelajaran 1. Inna Muhammadun jadi inna Muhammadan. Kenapa Muhammadan fathah? Karena ada inna. Ini mansub secara asal. Inna Muhammadan Thalibun. Sungguhnya Muhammad adalah seorang pelajar. Nah, untuk alamatul i'rab far'iyah berarti tanda i'rabnya beda. Marfu'nya ada yang beda bukan dengan domah, majurnya ada yang beda bukan dengan kasrah, dan mansubnya ada yang beda bukan dengan fathah. Nah, di antara contohnya tadi, tanda-tanda i'rab far'iyah yang pertama adalah isim mamnu'un minas sharaf. Isim mamnu' minas sharaf. Isim mamnu' minas sharaf yang beda dari asal di mananya? Kalau marfu' sama-sama domah. Mansub sama-sama fathah, tapi dia beda kalau dalam keadaan majrur. Majurnya untuk isim mamnu' minas sharaf dia bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Baik, di antara isim mamnu' minas sharaf di antara alamatul i'rab far'iyah yang sudah kita pelajari yang kedua ini perlu diingat. Yang kedua adalah isim musanna. Yang sudah kita pelajari di pelajaran 18 yang sudah saya singgung. Isim musanna beda ummahat. Tidak dengan aslinya. Bedanya di mana? Karena isim musanna itu marfu'nya dengan alif, majrur dan mansubnya, ini diingat ya, majrur dan mansubnya, dan mansub, wa mansub, dan mansubnya dengan iya. Dengan apa? Iya. Contoh. Tadi Muhammadun Thaliban. Saya ganti ya. 2 orang sekarang. 2 orang pelajar itu, misal, 2 orang pelajar itu rajin. Kita bilang, At-Thalibani mustahidan. 2 orang pelajar itu rajin. Kalau saya tanya sama ummahat, pada kata thaliban dan mustahidan, kedudukan dia marfu, majrur, atau mansub? Kita bilang jawabannya marfu. Kenapa? Karena berada di awal kalimat, tidak ada yang merubah dia menjadi majrur dan tidak ada merubah dia jadi mansub. Cuma yang jadi pertanyaan, marfu'nya dengan apa? Mana nggak ada domahnya di akhir? Justru di akhirnya malah kasrah. Apa jawabannya? Kita bilang isim musanna dia marfu'nya bukan dengan kasrah tapi dengan adanya alif. Kok beda Ustadz dengan asalnya? Iya, karena musanna masuk pada alamatul i'rab far'iyah. Itu yang dimaksud. Demikian pula ketika dalam keadaan majrur yang sudah pernah kita bahas.
Kalau toliban, misalnya kemasukan huruf jar li, misalnya. Yang masukkan ke sini karena nggak muat. Litop. Apa? Litolib. Ada huruf jar li. Karena li huruf jar, maka nanti toliban jadi litolibaini. Begitu. Kok berubah Ustadz jadi pakai ya? Iya, karena tanda majrur untuk musanna itu bukan dengan kasroh di akhir, bukan. Tapi merubah alif menjadi ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Tanda i'rab far'iyah, yang berarti tanda i'rabnya berbeda dengan asalnya. Kemudian yang ketiga, yang beda dengan asalnya, yang sesuai dengan pelajaran yang sudah pernah kita bahas, yaitu adalah isim jamak mudzakkar salim. Nah, ini diingat ya. Jamak al-mudzakkar salim. Adapun yang keempat, jamak muannats salim dan seterusnya tidak saya bahas. Karena ini saya ingin singgung aja pelajaran yang sempat kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jamak mudzakkar salim, marfu'nya marfu dengan wawu. Majrurnya dengan apa? Majrurnya dengan ya. Mansubnya juga dengan ya. Mansub dengan ya. Apa contohnya? Misal saya ingin bilang, orang-orang muslim itu bersaudara. Saya bilang, al-muslimuna ikhwatun. Orang-orang muslim bersaudara. Lihat al-muslimuna, ini kan kata di awal kalimat, namanya mubtada. Tidak ada menyebabkan dia berubah harokatnya, harusnya dhammah. Kita nggak bilang al-muslimunu, tapi al-muslimuna. Terus marfu'nya apa tandanya? Kita bilang marfu'nya dengan adanya wawu. Wow. Begitu wawu, bukan dengan dhammah. Kenapa? Karena tanda i'rabnya far'iyah beda dengan asal. Demikian pula kata muslimun ketika ada huruf jar min. Harusnya kan jadi kasrah, minal muslimuni gitu ya. Tapi nggak begitu. Kita bilang tanda i'rabnya untuk jamak mudzakkar salim yaitu berubah ya wawu jadi ya muslimina, berubah. Minal muslimina. Mana Ustaz kok akhirnya nggak kasrah? Kita bilang dia bukan merubah harokat akhir, tapi merubah wawu menjadi ya. Kenapa beda? Karena tanda jamak mudzakkar salim termasuk daripada alamatul i'rab far'iyah. Nah, ini yang ummahat ya, yang saya sampaikan bahwasannya perhatikan ada beberapa isim yang tanda i'rabnya tidak sama dengan asli. Kalau tidak sama dengan aslinya, berarti lihat marfu'nya barangkali bukan dhammah, seperti ini, pakai wawu, seperti musanna pakai alif. Ada yang majurnya bukan dengan kasroh, seperti mamnu minas shorof, majurnya malah dengan fathah. Seperti musanna, majurnya dengan ya. Seperti jamak mudzakkar salim, majurnya juga dengan apa? Dengan ya. Mansub dengan fathah, ada yang mansubnya kalau mamnu minas shorof sama fathah. Kalau musanna pakai ya. Kalau misalnya jamak mudzakkar salim juga pakai ya. Artinya saya ingin sampaikan, jadi nanti insya Allah pada beberapa pembahasan berikutnya, dan kalau umat lihat dalam Al-Quran, bahwasannya perhatikan tanda-tanda isim tidak semuanya sama dengan asli. Ada yang beda dengan aslinya, namanya alamat i'rab far'iyah, dan tanda i'rab far'iyah hanya ada 7. Dan insya Allah nanti akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran selanjutnya, dan kita akan fokus aja langsung kepada isim mamnu'un minas shorof. Begitu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Silakan dilanjutkan kembali hal berikut yang perlu diperhatikan. Hal berikut yang perlu diperhatikan. Nah, Pengecualian kaidah 1. Isim mamnu' minas shorof bila dimasuki oleh alif lam, maka tanda majrurnya dengan kasroh. Contoh, hadhil buyutu lil aghniyai. Ya. Di sini kata aghniyai setelah kemasukan huruf jarli, majrurnya dengan kasroh. Padahal dia termasuk dari mamnu' minas shorof. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena kata aghniyai ini dimasuki oleh huruf alif lam, sehingga hukumnya hilang. Iya, perhatikan ummahat. Nih, isim mamnu minas shorof kan tanda majrurnya nggak sama dengan asli ya.
Kalau asli kan kalau majur ya kasrah, tapi mamnu minas shorof malah justru kalau majrur dengan fathah. Tapi kaidah ini isi mamnu minas shorof majurnya dengan kasrah itu hilang hukumnya, artinya batal. Jadi hukumnya itu nanti isi mamnu minas shorof nggak fathah majurnya, tapi kembali ke kasrah. Itu terjadi kalau seandainya isi mamnu minas shorof yang pertama nih ya, terjadi kalau seandainya isi mamnu minas shorof dimasuki oleh alif lam. Perhatikan ini. Jadi kalau isi mamnu minas shorof dimasuki alif lam maka hukumnya batal begitu. Artinya dia kembali ke asal. Contoh, di sini lihat kalau ada alif lam tanda majunya nggak jadi fathah tapi kembali ke asal, kembali ke kasroh. Contoh, agnia. Ini kata agnia umahat. Saya ingin tanya deh sama umahat dulu semuanya. Agnia, kata agnia di sini. Kata agnia termasuk mamnu minas shorof atau bukan? Termasuk. Masuk, Ustaz. Termasuk ya. Aku Kenapa termasuk mamnu minas masuk. shorof? Bentar dulu ya, Bu. Harus dan hamzah. Ya, bentar Di dulu ini. belakangnya ada hamzah. Ya, saya tulis ini. Agnia, karena diakhiri oleh alif dan hamzah, namanya alif mamdudah. Kan gini ya, agnia. Agnia, maaf tulisannya. Agnia. Nah, agnia, lihat nih, kan ada huruf li-nya. Li itu huruf jar kan ya? Ya. Harusnya, kalau ada huruf jar, li, agnia, a, gitu ya. Fathah. Kenapa fathah? Karena majurnya untuk mamnu minas shorof, tandanya adalah dengan fathah. Tapi ketika agnianya ada alif lamnya, al-agnia, begini tulisannya, al-agnia, al-agnia, ada alif lamnya nih sekarang. Al-agnia alif lam ketemu huruf jar li. Li, kalau digabungkan jadi gini tulisannya, lil agnia. Agnianya ada alif lamnya, maka hukumnya batal. Kita tidak bilang lil agnia la agnia a, tapi kita bilang jadi lil agnia i. Begitu. Oh, kembali ke asal ya, Ustaz. Kembali ke asal, iya. Kenapa? Karena mamnu minas shorofnya ada alif lamnya. Sebagai contoh lain. Jadi kesimpulannya kalau makrifat dia kembali ke asal gitu ya, Ustaz. Kalau ma'rifat kembali ke asal, ya boleh seperti itu. Ya, karena nanti nama-nama orang ma'rifat. Gampangnya gitu aja, Bu. Kalau ada alif lam, dia kembali ke asal. Ya. Iya. Ya, contoh lain misalnya al-masajid. Lihat ya, al-masajid ada alif lamnya nih, al-masajidu. Saya masukkan fi. Jadi apa? Fil masaji. Fil masajidi. Iya, kita bilang fil masajidi bukan fil masajida. Kenapa fil masajidi? Karena mamnu minas shorofnya ada alif lamnya. Nah, begitu umat. Oleh karena itu nanti umat akan dapatkan banyak kali ya dalam contoh-contoh. Misalnya ada Al-Yaban. Al-Yaban ini nama negara nih. Negaranya asing. Harusnya kalau ada minal yabana kan gitu ya harusnya ya. Kenapa? Karena Yaban kan ajam, nama ajam. Kalau ajam berarti mamnu minas shorof. Tapi karena al-Yaban ada alif lam, maka dibacanya minal yaba. Kita bilang minal yaba, minal yabani begitu. Tapi kalau min Makkah, Makkahnya dia termasuk dari, lihat contoh, min Makkah, Makkah mamnu minas shorof, ada minnya. Kita bilang apa? Min Makkah. Makkata. Kita bilang min Makkata. Kenapa min Makkata? Karena mamnu minas shorofnya tidak ada alif lamnya. Bisa dipahami ya yang pertama ya. Ingat bahwasanya mamnu minas shorof yang harokat majurnya dengan fathah, dia hukumnya batal atau kembali ke asal kalau seandainya isim mamnu minas shorof ada alif lamnya. Ini banyak di Al-Quran, saya lupa berikan contohnya di dalam Al-Quran yang saya tulis maksudnya di sini. Nanti insya Allah mungkin saya revisi ya biar nanti ada contoh dari ayat Quran yang mungkin bisa umat rujuk nanti di sana. Nah, selanjutnya yang kedua. Dilanjutkan Bu Lili. Saya kira paham ya yang pertama. Ustaz, interupsi sebentar, Ustaz. Ya, silakan Bu. Tadi Bu Linda kelihatan videonya. Mungkin dia lupa nggak turn off video. Udah nggak ada kelihatan. Ya. Ya. Silakan Bu Lili. Bukan mama kan?
Yang kedua, bila berkeduduk contoh, uhibbut tullaba fi masajidil qaryati. Ya. Di sini kata masajidi setelah kemasukan huruf jar, fi majrurnya dengan kasroh. Padahal dia termasuk dari mamnu minas shorof. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena kata masajidi pada kalimat tersebut berkedudukan sebagai mudhof, sehingga hukumnya hilang. Iya, barakallahu fiik. Ahsan. Yang kedua, hukum dari isim majrur pada mamnu minas shorof yang harusnya dengan fathah kembali ke kasrah lagi, artinya hukumnya hilang. Kalau seandainya isim mamnu minas shorof kedudukannya sebagai mudhof. Bukan mudhof ilaih ya, tapi sebagai mudhof. Contoh nih, kata masajid di sini. Masajid dia masuk mamnu minas shorof. Karena setelah alif lebih dari satu huruf. Ada huruf fi. Uhibbut tullaba, aku mencintai para pelajar di dalam masjid-masjid kampung ini atau di masjid-masjid desa ini. Lihat, fi masajid harusnya ada fi huruf jar mamnu minas shorof dengan fathah, fi masajida gitu. Tapi kita kembalikan ke asal menjadi kasrah fi masajidi. Kenapa? Karena masajidi dalam kalimat ini kedudukannya sebagai mudhof. Masajid digabungkan pada qaryah, qaryahnya mudhof ilaih. Qaryati jelas majrur karena mudhof ilaih. Nah, masajidi ini harusnya fathah tapi berubah menjadi kasrah. Kembali ke asal, kenapa? Karena masajid ini kedudukan dia sebagai mudhof. Nah, mamnu minas shorof kalau kedudukannya sebagai mudhof, maka hukum dia yang asalnya majurnya dengan fathah kembali ke asal menjadi kita majurkan dengan kasrah. Nah, inilah ya ummahat ya, keadaan di mana isim mamnu minas shorof yang harokat asalnya harusnya dengan fathah bisa berubah lagi menjadi majrur, bisa berubah lagi menjadi kasrah dengan dua sebab. Yang pertama adalah kalau isim mamnu minas shorof didahului kalau isim mamnu minas shorof ada alnya, atau yang kedua kalau isim mamnu minas shorof berkedudukan sebagai mudhof. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami oleh umat semua. Maka dengan demikian selesailah pembahasan kaidah kita dari muqaddimah ya, pendahuluan tentang isim mamnuun minas shorofi. Silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akan langsung insya Allah praktek dalam contoh-contoh kalimat yang sudah disediakan oleh penulis dalam pelajaran ini. Insyaallah ta'ala. Jazakallah khairan katsiran untuk Bu Lili. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Afwan, saya mau tanya yang penjelasan di atas yang kotak tadi, yang untuk di sini kan majrur dengan fathah, itu yang haza kitabu Zainabah. Yang nomor 2 Ustaz, poin kedua. Iya, kenapa? Ini untuk Zainabahnya itu sebagai naat ya Ustaz, betul nggak? Bukan, mudhof ilaih. Untuk Zainabahnya sebagai naat atau betul Ustaz? Bukan mudhof ilaih. Kan isim kata benda ketemu kata benda. Kalau naat itu kata sifat, Bu. Oh iya, apa Ustaz, tadi saya terlewat catatnya. Iya. Berarti ini sebagai mudhof ilaih sama seperti yang tadi saya dijelaskan ya Ustaz? Iya, karena mudhof ilaih ya kan? Mudhof ilaih berarti mudhof ilaih kan majrur ya? Iya Ustaz. Iya. Nah, majurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah karena Zainab termasuk dari mamnuun minas shorof. Begitu mubasmah. Baik Ustaz. Iya. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Barakallahu. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke contoh dari tulis. Afwan Ustaz, yang di papan tulis. Ya, silakan. Boleh tidak Ustaz? Yang poin kedua Ustaz. Di papan tulis. Kenapa di papan tulis, Bu? Yang alamatul i'rab far'iyah itu Ustaz. Iya. Yang nomor 2 kan isi musanna ya Ustaz ya? Iya, musanna betul. Itu marfu'nya dengan mansubnya dengan iya. Sama dengan majrurnya. Oh, mansubnya dengan ya. Majrurnya juga dengan ya Ustaz? Betul, majrurnya dengan ya, mansubnya juga dengan ya. Sahih. Berarti sama dengan jamak mudzakkar salim ya Ustaz? Betul, sama dengan jamak mudzakkar salim. Cuma beda tulisan. Misal ya, saya berikan contoh.
Yang memansubkan kan inna ya. Misal. Contohnya. Kalau seandainya jamak mudzakkar salim, misalnya dua orang-orang muslim, asalnya muslimuna karena ada inna jadi innal muslimina. Innal muslimina, misal innal muslimina ikhwah, bersaudara. Mas bisa lihat di sini al muslimin, kenapa pakai ya? Tidak kembali ke dhammah, apa tidak kembali ke waw? Karena kita bilang muslimin termasuk jamak mudzakkar salim, masuknya alamat i'rab far'iyah, tandanya beda dengan asal. Maksudnya dengan ya, merubah waw jadi ya. Bukan dengan harokat fathah di akhirnya, bukan. Nah, untuk yang mamnu untuk yang isim musanna juga demikian. Maksudnya dengan ya, cuma bedanya di mana? Bentuknya beda. Kalau muslimin orang-orang muslim. Tapi kalau dua orang muslim, innal muslimaini. Innal muslimaini. Asalnya muslimani. Tapi karena ada inna jadi muslimaini. Lihat maksudnya dengan ya sama dengan mudzakkar salim. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan bentuknya. Kalau misalnya mudzakkar salim muslimun, li-nya kasroh, mim-nya kasroh. Tapi kalau isim musanna muslimani, maknya fathah jadi muslimain. Innal muslimaini, misalnya innal muslimaini mustahidan. Dua orang muslim itu rajin. Begitu Bu Lili ya. Jadi maksudnya sama-sama dengan ya, tapi beda dalam bentuk tulisannya. Nah, Ustaz. Beda harokatnya berarti Ustaz di mimnya ya Ustaz ya? Iya, betul. Muslimina dan muslimaini. Iya, Kalau yang muslimin Ustaz sama muslimain. Nah, Ustaz, syukur Ustaz. Ya. Baik, begitu Bu Lili ya. Ini bisa dipahami ya. Nah, Ustaz, syukur Ustaz. Apa? Baik, sekarang kita akan memasuki kitab kita, insya Allah, kitab Durusul Lughah. Silakan dibuka semua dalam kitab Durusul Lughah pelajaran yang ke-23. Baik, insya Allah kita akan membahas kaidah ini, bahwasanya isim mamnu minas sharaf majurnya dengan tanda fathah bukan dengan kasrah. Kita akan awali dengan membaca percakapan yang sudah disediakan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Bisa dilihat percakapannya. Sebentar ya, ini lagi sedikit bermasalah. Ya, baik. Ya, di sini ada percakapan antara guru dengan beberapa murid-muridnya, Mudaris dengan Ahmad dan Abbas. Istami'na jayyidan hadhil qiraah. Dengarkan baik-baik terlebih dahulu bacaan ini. Istami'na jayyidan hadhil qiraah. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Min aina anta?
Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Indi sab'atu dafatir. Indi sab'atu dafatir. Liman hiya? Qala Abbas, hati ya ustadu, hada li. Wa hada li Muhammadin. Wa hada li Hamidin. Wa hada li Ibrahima. Wa hada li Usmana. Wa hada li Yusufa. Wa hada li Talhata. Ahada kitabuka ya Muhammadu? La, hada kitabu Hamzata. La, hada kitabu Hamzata. Aina Aliyun ya ikhwanu? Aina Aliyun ya ikhwanu? Zahaba ilar riyadi. Zahaba ilar riyadi. Wa aina Ya'qubu? Wa aina Ya'qubu? Zahaba ila Makkata. Zahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Baik, perhatikan percakapan ini ya Ummahat ya. Saya akan terjemahkan percakapan ini. Dan Ummahat perhatikan contoh kaidah yang ada dalam percakapan ini. Kemudian saya akan persilakan pada Ummahat untuk membaca masing-masing dua orang. Perhatikan, guru bertanya kepada Ahmad. Man anta ya akhi? Siapa kamu wahai saudaraku? Man anta ya akhi? Kamu siapa wahai saudaraku? Atau siapa kamu wahai saudaraku? Qala Ahmad berkata, ana talibun jadidun. Saya seorang pelajar baru. Jadid di sini sebagai naat sifat dari talib. Masmuka, siapa namamu? Qala Ahmad, ismi Ahmadu. Nama saya Ahmad. Min aina anta? Dari mana kamu? Kemudian Ahmad berkata, ana min Pakistan. Perhatikan. Saya dari Pakistan. Lihat, Pakistana bukan Pakistani. Kenapa demikian? Lihat, karena Pakistan termasuk dari mamnu minas sharaf. Majurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Min Pakistana. Bukan min Pakistani. Kemudian kata gurunya, indi sab'atu dafatir. Indi, saya punya. Sab'atu dafatir, punya 7 buku tulis. Lihat, dafatir jamak dari kata daftar, setelah alif lebih dari 1 huruf mamnu minas sharaf. Kedudukan dia dalam kalimat sebagai mudhofun ilaih. Sab'ah mudhof, dafatir mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu majrur. Di sini majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah karena dafatir mamnu minas sharaf. Sab'atu dafatir. Saya punya 7 buku tulis. Liman hiya, kata gurunya, punya siapa dia? Abbas berkata, hati ya ustadu. Hati itu artinya berikanlah. Hati. Berikanlah kepada saya. Hati ya ustad. Kemarikan wahai ustad. Hadali. Ini punya saya. Wahadali Muhammad. Dan ini punya Muhammad. Lihat, Muhammad majrur ya. Karena ada linya. Kasrah. Karena Muhammad tanda i'rabnya asli bukan mamnu minas sharaf. Wahadali Hamidin. Dan ini punya Hamid. Kasrah juga sama. Lihat Ibrahim. Wahadali Ibrahima. Dan ini milik Ibrahim. Lihat Ibrahimnya fathah, tidak dengan kasrah. Karena mamnu minas sharaf, tanda majurnya dengan fathah. Wa hadzal Utsman, demikian pula dengan Utsman. Dan ini punya Utsman pakai fathah.
Wa hada li Yusuf, ini punya Yusuf. Yusuf juga dengan fathah. Wa hada li Talhata, dan ini punya Talhah. Talhah juga dengan fathah karena mamnu minas sarf. Dan gurunya berkata, ahada kitabuka ya Muhammad. Apakah ini bukumu wahai Muhammad? Qala Muhammad, la tidak, hada kitabu Hamzata. Lihat Hamzatanya mansub. Mansub lagi. Saya bilang apa? Majrur. Karena mudhof ilaih, tapi majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah karena Hamzah mamnu minas sarf. Tidak, ini bukunya Hamzah. Qala mudarris, aina Aliyun ya ikhwan? Di mana Ali wahai ikhwan? Qala Hamid, dhahaba ila Riyadi. Dia pergi ke Riyadh. Dianya ini maksudnya Ali. Ali pergi ke Riyadh. Dhahaba ila Riyadh. Lihat, Riyadi kasroh. Ada ila. Padahal dia Riyadh kan nama kota. Kota masuk ke mu'annas saya sampaikan. Tapi majrurnya tetap dengan kasroh, bukan dengan fathah. Kalau dia mamnu minas sarf. Kenapa? Karena nama negara ini atau nama kota ini ada apa ya? Nih. Ada alif. Iya, ada alif lamnya. Kalau ada alif lam maka hukumnya batal, tidak lagi dengan fathah. Kembali ke awal dengan kasroh. Ila Riyadi. Wa aina Yaqubu, dan kemana Yaqub? Hamid berkata zahaba ila Makkah. Kalau Makkah pakai fathah bukan dengan kasroh karena Makkah nggak ada alif lamnya. Dia pergi ke Mekah. Aina Ishaq. Kemudian berkata lagi gurunya, di mana Ishaq? Muhammad berkata, kharaja ilal mudiri. Dia keluar ke kepala sekolah. Kharaja ilal mudiri. Lihat mudiri ya, kasroh karena memang bukan mamnu minas sarf. Dia keluar ke kepala sekolah. Mata kharaja, mata itu kapan? Kapan dia keluar? Kata Muhammad, kharaja qabla khamsi daqaiqa. Dia keluar sebelum 5 menit, atau artinya dia keluar 5 menit yang lalu. Lihat daqaiqa, daqaiqa itu jamak dari kata daqiqah, menit. Daqaiqa dia sebagai mudhof ilaih dari kata khamsu. Karena bentuk adat ma'dud 3 sampai 10 bentuknya mudhof ilaih. Lihat di sini qabla khamsi, khamsinya kasrah karena ada qabla dzaraf. Daqaiqa mudhof ilaih majrur harusnya dengan kasrah. Tapi karena daqaiqa sebagai mamnu minas sarf, maka tanda majrurnya bukan dengan kasrah, dengan fathah. Khamsi daqaiqa bukan daqaiki. Nah, ini contoh ya dari penulis tentang isim mamnu minas sarf yang ada dalam percakapan ini. Sekarang silakan saya persilakan kepada ummahat untuk membacanya masing-masing dua orang bergantian ya, mudaris dan murid-muridnya. Silakan saya awali dari bawah ya, bagaimana permintaan dari ummahat. Ada beberapa ummahat yang minta dari bawah. Saya persilakan dari bawah, dari Bu Yuni dan Bu Yuli. Silakan Bu Yuni dan Bu Yuli. Hadir. Ya, padahal Bu Yuni dan Bu Yuli dibaca percakapan ini antara mudaris dan murid-muridnya. Bu Yuni mudaris ya, Bu Yuli muridnya. Ahlan wa sahlan bikum. Nah, Mulai ya Ustaz ya. Ya. Man anta ya akhi? Udah Ustaz? Udah, silakan. Ulang lagi Bu, dari pertama Bu Yuni, Bu Yuli. Man anta ya akhi? Nah, Ana tolibun jadidun. iya. Masmuka. Ya, masmuka. Disambung masmuka begitu. Masmuka. Jamil. Ismi Hamidun. Ulang, ismi siapa di sini? Hamidun. Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Iya, lanjut. Min aina anta? Ya. Ana apa ya? Ana man Pakistan. Iya. Ana min Pakistana.
Ana min Pakistana. Nah, terus Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? ya, Jamil. Hatiyas as Hati ya ustadu. Hatiya ustadu Nah, ustazu nah. haja ila Hadali. haja hajali Hmm. wahaji Wahada. wahaja Li Muhammadin. lil Muhammadin wahaji Wahada. Wahada. Bukan hadi. wahaja li Hamidin Hmm. wahaji Wahada. Hmm. wahaja li Ibrahim Li Ibrahima. Hmm. Ustadz apaan bawahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Iya, ibu nggak ada kitabnya. Ketutup ini. Nah, nah. Oh nggak punya Ustadz. Nggak punya. Wahaja Nah. udah kelihatan Ustadz. Wahaja li Usmana ya. Li Usmana wahaja li Yusufa. wahaja li Yusufa wahaja li Tolhata. Bukan, li Tolhata. Tolhah. Iya, Bu Yuli baru ya, Bu Yuli ya? Saya udah lama tapi lama nggak ikutin Ustaz. Oh gitu. Iya, kok jadi banyak rupanya ini Bu Yuli. Iya. Iya, baik. Saya lama nggak murajaah. Iya, baik. Kayaknya jarang kelihatan ya Bu Yuli. Ya, udah lanjut? Iya. Ya, lanjutnya. Ahadza kitabuka ya Muhammadu. La. Hadza kitabul hamid. Bukan. Hadza kitabu Hamzah. Hadza kitabu Hamzah. Hamzata. Sebutkan harokatnya semuanya. La hadza kitabu Hamzata. Iya, lanjut. Aina aliyun ya ikhwanu? Ya. Jahaba ila Riyad. Iya, ila Riyadi. Wa aina Yaqubu? Jahaba ila Makkata. Ya. Makkata. Iya, dilanjut. Aina Ishaqu? Kharaja ila mudiri. Iya. Mata kharaja? Ya. Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Iya, kharaja qabla khamsi daqaiqa. Nah, barakallahu fikum. Bu Yuli, bukunya kemana, Bu Yuli? Iya, Ustaz. Iya, bukunya nggak ada apa gimana? Ini jilid 2 apa masih jilid 2 atau jilid 1 ya, Ustaz? Nah, ini jilid 1, Bu, jilid 1. Ya. Oh iya. Oh iya, berarti udah lama banget ya, Bu, nggak ketemu lagi ya, Ibu Yuli? Iya. Oh gitu, Masya Nah, Allah. Ustaz. Ya, baik. Tadi baru ngeprint. Tadi baru ngeprint. Nyampe rumah 9:30 langsung ngeprint. Oh gitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, baik. Simak baik-baik ya, Bu Yuli ya. Ya, barakallahu fi Bu Yuni dan Bu Yuli. Ahsantuma. Nah. Iya, selanjutnya silakan tafadhol Ummu Basmah dengan Bu Tito. Lanjut. Saya sebagai apa, Ustaz? Ibu sebagai mudaris. Mudaris. Baik. Iya. Man anta ya akhi? Ana tolibun jadidun. Nah. Mas muka? Ismi
Ahmadun. Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Jamil. Indi sab'atu dafatira. Ya. Liman hiya? Liman hiya. Liman hiya? Bagus. Hati ya ustadu. Nah, Hadzali wa hadzali Muhammadin wa hadzali Hamidin wa hadzali Ibrahima wa hadzali li Utsmana wa hadza Yusufa wa hadza li Tolhata. Jamil. Ahsan. Lanjut. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La hadza kitabu Hamzata. Jamil. Aina Aliyu ya ikhwanu? Aliyun. Dia bukan malu minas sorof ya, bertanwin. Ulang lagi. Aina Ali ya ikhwanu? Aina Aliyun. Ulang. Aliyun. Aina Aliyun ya ikhwanu? Nah, Zahaba ila ri. Wa aina Yaqubu? Zahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja ila Kharaja. mudiri. kharaja ilal mudir. Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Iya, yakfi. Barakallahu fikuma, ahsantuma untuk Bu Titut dan Ummu Basmah. Selanjutnya saya minta Bu Sukmawati dengan Bu Ratna, tafadhol. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tafadhol. Bu Sukma mudaris, Bu Ratna murid ya, silakan. Ya, nah Ustaz. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Jadi, Man aina anta? min aina. Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hati ya ustaju. Hajali wa haja li Muhammadin wa haja li Hamidin wa haja li Ibrahima wa haja li Utsmana wa haja li Yusufa wa haja li Tolhata. Nah, lanjutkan. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La haja kitabu Hamzata. Aina Aliyu ya ikhwanu? Zahaba ila Riyadi. Wa aina Yaqubu? Zahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja ilal limudiri. Ilal mudir. Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Iya, ulang lagi. Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Coba. Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Iya, Masya Allah. Ahsantuma barakallahu fikuma ya buat Bu siapa? Bu Sukma dan Bu Ratna. Ahsantuma. Ya, wafik barakallahu Ustaz. Iya, Wafik ya, amin. Pak. Nah, selanjutnya barakallahu fikuma. Selanjutnya Bu Rahmi dengan Bu Ninik Al-Husna. Tafadhol. Bu Rahmi mudaris ya.
Bu Ninik, muridnya, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Ya. Man anta ya akhi? Bu Ninik, bisa dihidupkan mic-nya, Bu. Bu Ninik. Bu Ninik bisa diaktifkan? Iya. Saya, Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Bisa ya, Bu? Ya, orang lagi Insya Bu Rahmi. Allah. Ya, silakan orang dari pertama Bu Rahmi. Man anta ya akhi? Nah, Ana talibun jadidun. Mas muka? Ismi Ahmadu. nah. Min aina anta? Ana mina. Ntar dulu kecil banget. Ana min Pakistana. Nah, Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hati ya Ustazu. Hadza li. Wa hadza li Muhammadin. Wa hadza li Hamidin. Wa hadza li Ibrahima. Wa hadza li Utsmana. Wa hadza li Yusufa. Wa hadza li Talhata. jamil, Masya Allah. Lanjut. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La haza kitabu Hamzata. Aina aliyun ya ikhwanu? Aliyun, jangan diidghamkan ya. Nah, kalau idgham itu di ilmu tajwid. Jangan aliyu ya, aliyun. Aina aliyun ya ikhwanu? Ahsan. Zahaba ila riyadi. Nah, Wa aina Yakub? Ustadz, saya mau tanya kenapa bukan Yakuba, Ustadz? Kok Yakubu? kan nggak ada huruf jarnya. Ada huruf jarnya? Bukan mudhof ilaih juga. Aina huruf jar bukan? Bukan. Bukan. Tapi yang itu Hamzata? Mana? Kitabu Hamzata kan Hamzah sebagai mudhof ilaih. Oh iya iya. Ya? Ya, Ustadz. Iya, Yakub Ya, bukan ya. mudhof ilaih, bukan nggak ada Ya, huruf ya. jarnya. Ya. Lanjut. Ya. Wa aina Yakubu? Nah, Zahaba ila Makkata. Hasan. Aina Ishaqu? Ya, Kharaja ilal mudiri. Hasan. Mata kharaja? Ya. Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum Bu Ninik dan Bu Rahmi. Ahsan tuh mah. Bagus ya. Selanjutnya Bu Nina dengan Bu Nawang. Silakan. Ustaz. Ya, Bu Nina mudaris, Bu Nawang muridnya. Silakan. Saya mudaris ya. Iya, silakan. Bu Nina mudaris. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Amin. Mas muka? Ismu Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Ahsan. Indi sab'atu sab'atu dafatiro. Liman hiya? Hati ya Ustadu. Hadali wa hadali Muhammadin wa hadali Hamidin wa hadali Ibrahima wa hadali Utsmana wa hadali Yusufa wa hadali Tolhata. Ya, Ahsan. Ahaza kitabuka ya Muhammadu? La hada kitabu Hamzata. Aina aliyun ya ihwanu? Dahaba ila riyadi. Wa aina Yaqubu? Dahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja ila mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Masya Allah, mumtaz. Bagus sekali. Ahsan tuh mah. Bagus Bu Nawang dengan Bu Nina. Ahsan.
Barakallahu fikum, Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Iya. Barakallahu Ustaz. Iya, selanjutnya saya minta lagi ya latihan baca ini Bu Linda Siregar dengan Bu Linda Mufathan, sama-sama Bu Linda. Silakan Bu. Barengan nih Bu nih, Bu Linda. Jadinya Bu Linda nih. Jadi 2 orang. Yang guru siapa? Bu Linda, Ibu yang mudaris, Mufathan muridnya. Silakan. Ya. Man anta ya aku? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Man aina anta? Min, bukan man. Hati-hati. Min aina. Min aina anta? Ana min Pakistan. Nah, Indi sab'atu dafatira. Liman ya? ini. Hati ya Ustaz. Nah, Hadza li. nah, Wa hadza li Muhammadin. nah, Wa hadza li Hamidin. nah. Wa hadza li Ibrahima. Jamil. Wa hadza li Utsmana. Wa hadza li Yusufa. Wa hadza li Talhata. Masya Allah. Bagus. Lanjut. Haza kita buka ya Muhammadun. Kedengaran? La hadza kitabu Hamzatu. Kedengeran Bu? Kedengaran. Bu Linda, lanjut. Ya, Bu Mufathan maksudnya. Ya, mana? Aina aliyun ya ikhwan? Zahaba ila Riyadhi. Nah, Wa aina Yaqubu? Yaqubu? Zahaba ila Makkah. Jamil. Aina Aina Ishaqu? Kharaja ila mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla 5 daqaiq. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum, mumtaz. Ahsan tuh, bagus Bu Linda Mufathan dan Bu Linda Siregar. Barakallahu fikum, ahsan. Dilanjutkan ke Bu Lili dengan Bu Yarta. Bu Eli ya? Ya Ustaz. Iya. Silakan Ya, Bu. Ustaz. Iya, tafadhol Bu Lili mudaris, Bu Eli muridnya ya, silakan. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Tolibun, Mas, bun, bertanwin. Ulang. Tolibun jadidun. Ana talibun jadidun. Ahsan. Mas muka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistan. Indi sab'atu dafatiro. Liman iya? Ahsan. Hati ya Ustazu. Hadza li. Wa hadza li Muhammadin. Wa hadza li Hamidin. Wa hadza li Ibrahima. Wa hadza li Utsmana. Wa hadza li Yusufa. Wa hadza li Talhata. Jamil. Ahada kitabuka ya Muhammadu? La haza kitabu Hamzata. Aina aliyun ya ikhwanu? Zahaba ilal riyadi. Ilar, langsung roknya huruf syamsiah. Ilar riyadi. Zahaba ilal riyadi. Jamil. Wa aina Yaqubu? Zahaba ilal Makkata. Jamil. Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Nah, Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi dafa iko. dako, kok. Dako, iko.
Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikuma Bu Lili, Mumtaz, dan Bu Eliana, Ahsan. Barakallahu fikuma. Nah, Wafik barakallah Ustaz. iya, fik barakallah. Nah, selanjutnya terakhir nih, nggak ada temannya Bu Amsi. Yang belum siapa? Ada nggak yang belum? Bu Amsi? Iya, silakan. Ada yang mau menang nih, satu orang? Boleh saya Ustaz? Iya, silakan. Iya. Fadol, Bu Amsi, mudaris ya? Iya. Saya mudaris lagi Ustaz. Enggak, Bu Amsi mudaris. Ummu Basma yang muridnya. Baik Ustaz. Ya, silakan Bu Amsi, Iqra. Man anta ya akhi? Ana thalibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hatiya ustazu. Hadza li. Wa hadza li Muhammadin. Wa hadza li Hamidin. Wa hadza li Ibrahima. Wa hadza li Utsmana. Wa hadza li Yusufa. Wa hadza li Talhata. Masya Allah. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La, hadza kitabu Hamzatu. Hamzata. Hati-hati, Hamzata. Aku Iya. Oh ya Ustaz. La, hadza kitabu Hamzata. Aina aliyun ya ikhwanu? Zahaba ila Riyadhi. Wa aina Yaqubu? Zahaba ila Makkata. Yes, hati-hati, kayaknya nggak panjang. Makkata. Zahaba ila Makkata. Ahsan. Aina Ishaqu? Kharaja ila apa Ustaz diulangi? Ya. Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Ulang, coba. Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Ulang. Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Iya, hakada. Barakallahu fiik. Ahsanti Bu Amsi dan Bu Basmah. Barakallahu fikuma. Ahsantuma. Barakallahu Ustaz. Iya. Baik, Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh ya percakapan yang terjadi antara mudaris, guru dan murid-muridnya, yang dalam percakapan ini kita mendapatkan beberapa contoh tanda majrur dari isim mamnu minas sharaf. Di antaranya adalah min Pakistana. Lihat ya, Pakistananya fathah karena ada min. Sab'atu dafatira, dafatira fathah karena mudhof ilaih. Tanda majurnya fathah. Dafatira mamnu minas sharaf, mudhof ilaih, majurnya dengan fathah. Kemudian contoh lagi li Ibrahima, li Utsmana, li Yusufa, li Talhata, kitabu Hamzata, Hamzata mudhof ilaih dari kata kitab. Kemudian ila Makkata, Makkata di sini dia majrurnya dengan fathah karena ada ila huruf jar. Dan yang terakhir khamsi daqa'iqa. Lihat kata daqa'iqa, dia sebagai mudhof ilaih, majrurnya dengan fathah karena dia termasuk dari mamnuun minas sharaf. Nah, insya Allah setelah kita membaca contoh percakapan ini yang di dalamnya terdapat beberapa contoh dari kaidah isim mamnu minas sharaf dalam keadaan majrur. Setelah ini kita akan membahas latihan-latihannya, namun latihan-latihannya berkaitan dengan mamnu minas sharaf ini akan kita bahas menjadi pertemuan terakhir kita insya Allah di pekan ini di hari Kamis besok. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan nanti di hari Kamis menjadi pertemuan terakhir kita dari pelajaran kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama ini, karena di hari Kamis besok kita akan bahas latihan-latihan dari kaidah isim mamnu minas sharaf ini kala dalam keadaan majrur, yaitu majrurnya dengan fathah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua.
Pembahasan terakhir kita akan dibahas di hari Kamis besok, mudah-mudahan insyaallah ta'ala. Baik, mungkin pelajaran kita di hari ini sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kepada Oma, silakan, barakallahu fikum. Bagi yang ada pertanyaan, yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak ada, pembahasannya saya tutup dulu sampai di sini. Latihan-latihannya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Min fadlik ya Ustaz. Silakan, Bu Linda. Fadlik. Yang di surat An-Naziat 17 ya Ustaz. Iya, apa itu Bu? Tolong. Dibacakan ayatnya. Biar saya tulis. Itu yang ishab itu Pak Ustaz. Gimana Bu? Baca Yang mana? ayatnya. Aha. Ya, kan, contoh apa itu yang di surat An-Naziat? Iya, Naziat. Gimana ayatnya? Coba. Ayatnya. Dibacain. Kok nggak Naziat. ada di saya? Adanya cuma ishab Fir'auna. Apa? Innahu Ayat berapa? Allah. Ayat berapa? An-Naziat ayat 17. ayat 17. Ya saya menanya ayat 17 ya Ustaz. Hah? Saya bertanya. Ibu bertanya. Iya, maksudnya surat An-Naziat ayat 17. Ayat 17 itu ilhab ila fir'auna innahu tagha. Betul, Bu. Masya Allah. Bagus sekali. Iya. Ila Fir'auna. Iya, betul. Ilhab. Lihat ya. Nanti kita belajar ilhab itu kata kerja perintah. Pergilah, wahai Musa, ila Fir'aun. Bagus Ibu. Masya Allah contohnya. Nah, ini nanti saya akan masukkan tambahan ke ringkasan kaidah ya. Jadi contoh Al-Quran banyak. Ilhab ila Fir'auna. Pergilah wahai Musa ke Fir'aun. Lihat Fir'aun. Dia mamnu minas sharaf gak Bu? Fir'aun. Mamnu minas sharaf bukan? Iya. Iya, mamnu minas sharaf ya. Karena Fir'aun itu nama ajam. Iya, nama ajam. Ada ilah. Jadi ilah Fir'auna bukan ilah Fir'auni. Kita bilang dia bukan mansub, majrur karena ada ilah. Kok majrurnya dengan fathah? Kita bilang tadi apa? Karena mamnu minas sharaf termasuk dari alamatul i'rab far'iyah. Tanda i'rab yang tidak sama dengan asalnya. Makanya majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah. Begitu, Bu. Oh iya. Pergilah ke Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Inna tagha, tagha artinya melampaui batas. Nanti inna pembahasannya di pelajaran jilid 2, pelajaran 1. Mudah-mudahan lulus semua ya. Ya. Nanti ujian lulus semua. Kalau nggak lulus, mohon maaf nanti nggak bisa naik kelas ya. Insyaallah. Nah, innahu tagha. Ya, sesungguhnya dia melampaui batas. Baik, selanjutnya ada lagi yang tanyakan? Fadhol. Kalau nggak lulus, nggak naik kelas, terus kita belajarnya gimana? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah mudah-mudahan yakin aja lulus semua. Ketinggalan Ustaz. Ya kan ada remedial dulu nanti. Aduh, kalau nggak lulus terus belajar. Pak itu gimana aku? Aku juga Yuli. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, nanti insya Allah mudah-mudahan menyadarkan. Harus lulus ya Ustaz. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan lulus ya Bu. Makanya nanti belajar ya, insya Allah. Iya. Ustaz, kalau hati itu artinya apa ya? Tadi hati kemarikanlah, berikanlah. Misalnya Ibu ingin minta pulpen ke teman Ibu, hatil kolam ya ukhti. Coba deh kemarikan pulpennya gitu. Hatil kolam. Hatil kitab ya ukhti. Hati itu buat laki-laki, hati ya Ustadz. Kalau perempuan nanti berubah jadi pakai ya hati begitu. Hati. Begitu Bu, hati. Ya, makanya kalau ada hati-hati artinya berikanlah dalam bahasa Arab. Benar ya? Baik, lagi yang tanyakan? Afwan Ustaz, sebelum ujian nanti ada murojaah lagi nggak Ustaz? Murojaah ada ya nanti sejenak aja, tidak banyak ya, insyaallah. Ya. Kita harus hadir. Nanti akan saya diskusikan ke ketua kelas dan ke semua ummahat di grup ya. Kira-kira bagaimana nanti. Nah, ada lagi yang lain mau tanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada cukup sampai sini dulu. Bagus tadi contoh dari Ibu Linda diberikan contoh dalam Al-Quran ini ya. Ada banyak banget contohnya sebetulnya.
Ya contohnya misal di Al-Qur'an yang lain, kama unzila ala Ibrahim wa Ishaq. Kan gitu ya, kama unzila ala Ibrahim. Kok bagaimana diturunkan juga kepada Ibrahim misalnya. Ibrahim kok Ibrahima bukan Ibrahimu. Kok Ibrahima bukan Ibrahimi. Kenapa kita bilang? Karena mamnu minas shorof. Nah, contoh-contoh tentang mamnu minas shorof ini umat akan dapatkan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Faedahnya besar sekali. Kita akan tahu bahwasanya tanda majur dari isim mamnu minas shorof ini bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Dan tanda i'rab yang lain yang far'iyah insyaallah akan dibahas pada beberapa pertemuan berikutnya di pelajaran jilid 2 tentunya. Cukup ya sampai sini? Iya. Ya. Allah khairan. Iya, wajazakumullah khairan. Nah, barakallahu fikum jami'an, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Untuk latihan-latihannya pembahasan terakhir kita insyaallah di pertemuan berikutnya biiznillah taala. Hingga satu pertemuan lagi pelajaran kita selesai dari jilid 1 ini. Alhamdulillah taala, semoga bisa bermanfaat. Semua yang saya sampaikan kepada ummahat, tentunya semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari anda pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila liqa fi muhadatsal kalimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajazakumullah khairan.